Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagi kalian aku semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Bagi kalian aku semuanya, pertama-tama mari kita kenal dulu siapa Nabi Muhammad SAW itu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang bisa disebut dengan Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya penutup para nabi dan para rasul, yang merupakan sebagai seorang yang uswatun hasanah, orang yang menjadi teladan yang baik bagi manusia. Beliau dilahirkan di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau dikenal dengan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu Ka'bah akan dihancurkan tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha, namun digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak ridho, tidak mengizinkan Ka'bah dipindahkan dari kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim atau tidak memiliki ayah karena Abdullah ayahnya wafat ketika usia 2 bulan di kandungan. Kemudian ibunya yang bernama Aminah menyusukan atau menyuruh mengasuh Nabi Muhammad yang telah lahir, yang bayi untuk disusui, yang dibawa oleh yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kemudian usia kurang dari 2 tahun Halimatus Sa'diyah menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Pada usia 6 tahun ibunya meninggal, kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun kemudian ternyata Allah berkehendak kakeknya wafat, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian pada usia 12 tahun pamannya yang bernama Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang ke Sam. Kemudian di Sam bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Bukhaira. Pendeta itu merasa heran, merasa kagum karena ketika Nabi Muhammad SAW berjalan, di atasnya itu ada selalu awan yang bergerak memayungi Nabi Muhammad SAW melangkah. Bukhaira merasakan ia bukan manusia biasa. Kemudian ia memeriksa tubuh Nabi Muhammad SAW dan menemukan tanda-tanda kenabian yang diterangkan dalam kitab Injil yang berupa tanda merah bulat dan mengeluarkan bau wangi. Bukhaira menyuruh Abu Thalib untuk membawanya pulang karena khawatir orang Yahudi akan membunuhnya kalau mengetahui kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya, sehingga menyebabkan Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad dan akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian Rasulullah disuruh berdakwah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasihkan diri dari keramaian manusia, merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana biasanya dilakukan di Gua Hira, yang mana Gua Hira itu letaknya kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Yang itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap bulan Ramadan tiba. Kemudian pada hari ke-17 dari bulan Ramadan, beliau menceritakan, di saat aku sedang tertidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak bisa membaca, jawabku. Malaikat itu kemudian memelukku hingga aku merasa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku dan berkata lagi, "Bacalah." Kemudian aku menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq.
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang kemudian menjadi tanda turunnya wahyu pertama dari Al-Qur'an, yang merupakan ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Alaq. Dalam menyiarkan agama, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut. Dakwanya sering dihadang, bahkan beliau diancam akan dibunuh. Orang yang sering mengancam atau paling membenci Rasulullah adalah Abu Jahal. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya sengaja mengotorinya dengan najis, supaya Nabi Muhammad tidak bisa beribadah. Namun Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Tuhanku, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Dan doa ini dibaca berulang-ulang. "Ya Tuhanku, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Ya Tuhanku, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Kemudian anak-anakku yang saya hormati, yang saya banggakan, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dari kisah itu bisa kita ambil kesimpulan atau kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah Nabi Muhammad selalu memiliki sifat sidik atau jujur. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu memiliki sifat amanah atau bisa dipercaya, sehingga memiliki amanah atau al-amin. Yang ketiga, Nabi Muhammad selalu memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Kemudian Nabi Muhammad selalu memiliki sifat fatonah, yaitu cerdas. Baiklah anakku yang saya banggakan, pelajaran yang bisa diambil dari sikap Rasulullah adalah satu, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang rajin bekerja dan tangguh. Kemudian kepribadian Nabi Muhammad patut dijadikan teladan. Yang ketiga, Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Yang keempat, Nabi Muhammad sangat mencintai anak yatim. Yang kelima, ketaatan dan ketundukan Nabi Muhammad terhadap perintah Allah serta kepribadian yang baik mengantarkannya menjadi manusia sempurna. Yang keenam, cobaan yang bertubi-tubi menjadikan Nabi Muhammad memiliki kemandirian dalam hidup dan teguh dalam beribadah dan teguh dalam berdakwah. Yang ketujuh, perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad telah menggagalkan berbagai upaya kejahatan orang Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, kalau ada yang kata-kata salah dari Pak Fat, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.